Tetapi Al-Quran mengatakan Muhammad masuk neraka. Dan tidak ada seorang pun dari antaramu kecuali memasuki neraka itu. Kalau ada dari teman-teman dari server sebelah yang percaya dengan orang ini, kalian sudah tertipu. Sangat jelas kelihatan dari video-videonya itu dia nggak pernah riset, nggak pernah cari tahu sama sekali. Apa yang dia sampaikan itu hanya sebatas pelajaran-pelajaran di buku SD, SMP, dan mentok-mentok SMA. Termasuk pernyataan dia di awal video tadi itu bukan hasil riset sama sekali, melainkan hasil membeos saja. Sudah biasa dalam diskusi lintas agama syubhat ini diberikan. Kalau dia mengatakan bahwa yang pertama kali masuk neraka adalah Nabi Muhammad SAW, karena ayat tadi surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan mendatanginya, yaitu neraka. Padahal tinggal dilanjutkan ke ayat setelahnya, tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa di antara mereka. Dan sangat jelas Nabi Muhammad adalah imamul muttaqin, pemimpinnya orang-orang bertakwa, orang yang paling bertakwa yang hidup di dunia. Jadi sekalipun ayat tadi diterjemahkan sesuai dengan keinginan mereka, dimaknai sesuai keinginan mereka, maka yang pertama kali akan selamat itu Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah orang yang paling bertakwa. Dan kalau udah dijawab dengan simpel seperti itu, nanti bahasnya kemana-mana mereka tuh. Biasanya bahas nahnu lah, kenapa pakai kata kami setelah itu? Gak nyambung. Bukti kedua, kalau Taifuddin Ibrahim ini gak pernah riset sama sekali. 5 hari yang lalu di YouTube-nya dia live streaming, dan di awal video dia berusaha menjelaskan kenapa Ustadz Felix Xiao itu masuk Islam. Dan dia mengatakan bahwasannya Ustadz Felix Xiao itu alasannya masuk Islam adalah karena pasti masuk surga dan akan mendapatkan 72 bidadari. Lalu dia berusaha menunjukkan satu video yang katanya isinya adalah alasan dari Ustadz Felix Xiao masuk Islam. Kalian simak sendiri ya videonya. Orang yang pertama kali masuk neraka adalah para qori. Kenapa? Karena mereka baca ayat Allah tapi bukan untuk Allah. Bisa difahami maksudnya? Kalian lihat sendiri kan gak nyambung sama sekali. Ustadz Felix Xiao sedang menjelaskan syirik itu bagaimana. Dan yang pertama kali masuk neraka adalah qari. Karena kenapa? Karena tidak ikhlas. Karena tidak memperuntukkan bacaan Al-Qur'annya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk dipuji oleh orang. Saya jadi kasihan dengan server sebelah, mau saja ditipu oleh orang ini. Bukti ketiga, kalau dia itu nggak pernah riset, anaknya katanya namanya ada Muhammad Khomeini, karena katanya terinspirasi oleh seorang tokoh yang namanya Khomeini. Kalau Anda seorang muslim dan berpemahaman ahlus sunnah wal jamaah, nggak mungkin Anda menamakan anak-anak Khomeini, karena ini adalah tokoh Syiah. Artinya untuk memberikan nama anak Anda saja, Anda tidak pernah riset sebelumnya. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang masih kekeh percaya dengan orang tersebut, ya sudahlah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Assalamualaikum. Dia mengatakan bahwa banyak ayat ini sudah lenyap, coy. Udah lenyap. Udah lenyap. Nah, mari kita lihat ya, banyak ayat Al-Quran diturunkan, tetapi mereka yang telah menghafalkannya gugur dalam pertempuran imamah. Ini penting banget ya teman-teman, mohon disimak baik-baik sampai selesai, kalau bisa di-share sebanyak-banyaknya. Mereka mendatangkan riwayat Ibnu Syihab Az-Zuhri dalam kitab Al-Masahif yang mengatakan bahwa banyak ayat Al-Quran hilang berkenaan syahidnya para penghafalnya. Kemudian ternyata belum sempat ditulis, jadi hilang selama-lamanya. Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu ta'ala anhum pun juga tidak mengetahui bagian-bagian yang hilang itu. Teman-teman, tuduhan ini tuh sangat sering digunakan mereka yang di luar negeri untuk menyerang Al-Quran. Namun lucunya, server sebelah yang di Indonesia mencoba mengcopy tuduhan itu. Agar terlihat ilmiah, ditambahkanlah referensi yang ternyata tidak sesuai seperti yang di video di awal. Kemudian ditambah dengan bumbu foto sampul yang diambil dari Google sembarangan. Teman-teman, secara logika tidak mungkin kitab sebesar kitab Al-Masahif, pembahasan awal di halaman 23 sudah langsung menceritakan syahidnya para penghafal Al-Quran di Yamamah. Halaman segitu masih bahas biografi penulis ya. Ini menunjukkan kalau mereka itu menukil kitab yang tidak pernah mereka baca, atau bahkan mereka tidak bisa baca sama sekali. Saran saya minimal bisa dikitlah bahasa Arab ya, biar tidak sejelas ini bohongnya.
Teman-teman, riwayat yang mereka maksud itu ada di halaman 208, riwayat dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan para ulama mengatakan bahwa riwayat ini dinamakan dengan riwayat yang mursal alias sanadnya terputus. Dalam kitab Jami'ut Tahsil fi Ahkamil Marasil halaman 90, Imam Asy-Syafi'i mengatakan wa irsaluz Zuhri laisa bisyai', dan riwayat mursalnya Az-Zuhri tidak dianggap sama sekali. Yahya bin Sa'id juga mengatakan mursaluz Zuhri syarrun min mursali ghairihi. Riwayat mursalnya Az-Zuhri lebih buruk dari mursal selainnya. Masya Allah teman-teman, inilah ilmiahnya agama Islam. Semua riwayat bisa diverifikasi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Dan begitulah tradisi keilmuan Islam. Para ulamanya objektif dan juga spesifik dalam menilai sesuatu. Kalau riwayat kamu lemah, tidak ada bukti, ya tetap salah. Siapapun kamu, ulama sekalipun. Dan secara nalar sehat bisa dibantah dengan mudah juga ya teman-teman. Begini, yang menghafal Al-Quran jumlahnya banyak dan tidak semuanya wafat. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Zaid bin Sabit, dan banyak sahabat lainnya. Jadi kesimpulannya, tuduhan ini tuh sangat lemah dan mudah dipatahkan secara riwayat dan juga nalar sehat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Assalamualaikum. Apakah benar Paulus disebut dalam tafsir Ibnu Katsir seperti yang dikatakan orang di podcastnya dokter itu? Disclaimer dulu ya teman-teman, kita sama-sama sepakat ya, kita harus jujur, harus fair dalam berargumen. Terkait hal tersebut, jawabannya benar, Paulus disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi harus diingat, menyebut bukan berarti membenarkan. Kalau kita sama-sama baca, kita akan melihat bahwa Ibnu Katsir sedang menukil beberapa pendapat. Ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa dari ketiga Rasul yang Allah sebut dalam surat Yasin ayat 14 tersebut, salah satunya adalah Paulus. Kita baca bareng ya. Qala Ibnu Jurayj an Wahb bin Sulaiman an Syu'aib bin al-Jubba'i qala kana ismur rasulaini al-awwalain Syam'un wa Yuhanna wa ismul tsalits Bulis. Ibnu Katsir menukil pendapat adapun nama dua rasul yang diutus di awal-awal Syam'un dan Yuhanna, dan yang ketiganya Paulus. Namun ternyata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang sangat-sangat lemah. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 halaman 229, setelah Ibnu Katsir menyebut pendapat yang kita baca tadi, beliau katakan wa hadzal qaulu dha'ifun jiddan, dan pendapat ini sangat-sangat lemah. Apa teman-teman? Dhaif jiddan. Yuk ramein di komen, dhaif jiddan. Ternyata mental sendiri ya teman-teman. Mereka berusaha membawa pendapatnya Ibnu Katsir untuk menguatkan pendapat mereka. Ternyata Ibnu Katsir berpendapat sebaliknya. Ini pelajaran buat kita ya teman-teman. Begitulah hasil belajar tanpa guru. Kita harus pahami dulu bagaimana metodologi para ulama dalam menulis kitab. Di antaranya mereka menghadirkan sebanyak-banyaknya pendapat dan juga referensi. Bukan karena setuju, melainkan untuk membandingkan satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk menyimpulkan pendapat yang paling benar. Dan tentunya ini akan membuka peluang diskusi yang ilmiah, bukan berdasarkan asumsi semata. Dan inilah Masya Allah kerennya para ulama kita. Dan kalau kita perhatikan, sama seperti dalam kitab-kitab hadis juga. Hadis lemah dan palsu sekalipun tetap dibukukan. Begitu juga dalam sirah, fiqh, nahwu, sharaf, balaghah, dan semua cabang ilmu lainnya. Lagi pula, kitab-kitab besar seperti itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang awam, apalagi awamnya itu dari server sebelah. Mereka yang paham dasar-dasar ilmu saja yang baca. Bukan karena nggak boleh baca, tapi belum punya kapasitas untuk memahaminya. Ibarat anak TK baru bisa baca, disuruh baca jurnal, ya bisa-bisa aja bacanya, tapi tidak paham. Karena memang belum saatnya, belum punya kapasitas untuk memahami. Jadi hati-hati ya teman-teman, harus ada guru yang membimbing, biar nggak tersesat. Semoga menjawab dan mencerahkan ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Assalamualaikum. Apakah benar Al-Quran bersumber dari syair Arab? شعر عربي لامرئ القيس لأمية ابن أبي الصلت لكثيرين أخذ منهم محمد نقش مسطرة. Syubhat tersebut sangat sering dilontarkan oleh Zakaria Butrus dan kawan-kawannya. Bahkan pengikutnya Zakaria Butrus yang di Indonesia juga ini ikut membeo yang diucapkan oleh Zakaria Butrus, padahal dia tidak mengerti sama sekali bahasa Arab. Jangankan mengerti, membacanya saja tidak bisa. Di video sebelumnya sudah saya bantah terkait syairnya Imrul Qais yang dikatakan menjadi sumber dari Al-Quran. Ada satu orang lagi nih yang dianggap Al-Quran mengambil darinya, yaitu Umayyah ibn Abi Salt, seperti yang dikatakan oleh Zakaria Butrus tadi. Jawabannya sangat gampang. Umayyah
bin Abi Salt lah yang terpengaruh dengan bahasanya Al-Quran. Mari saya buktikan. Umayyah bin Abi Salt ini adalah syairun mukhadram. Artinya dia hidup di zaman jahiliyah dan hidup di zaman Islam. Dan justru dia kagum dengan bahasanya Al-Quran dan hampir saja masuk Islam kalau bukan karena fanatik terhadap kaumnya dan kabilahnya. Dan bahkan ketika ditanya tentang kebenaran Al-Quran oleh kaum kafir Quraisy, dia mengatakan asyhadu annahu haq. Aku bersaksi bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Kafir Quraisy kaget, apakah kamu sudah menjadi pengikutnya? Dia mengatakan belum, mau memastikan terlebih dahulu. Sampai akhirnya dia datang sendiri ke Madinah dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi tidak jadi karena ada seseorang yang mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di perang Badar itu adalah salah satu dari keluarganya atau beberapa orang dari keluarganya, sehingga tidak jadi dia masuk Islam karena fanatik terhadap kabilahnya. Akan tetapi justru yang masuk Islam itu adalah keluarga dekatnya sendiri, orang rumahnya sendiri yang masuk Islam. Di antaranya saudarinya sendiri Fari'ah bintu Abi Salt, itu juga dengan anaknya Rabi'ah bin Umayyah, dan juga cucunya sekaligus Al-Qasim ibn Rabi'ah, dan juga anaknya yang lain Wahab bin Umayyah bin Abi Salt. Itu semua cukup menjadi bukti kebenaran Al-Quran, dan tidak mungkin bahwa Al-Quran itu mengambil dari syairnya Umayyah bin Abi Salt, sedangkan anaknya sendiri saja tidak pernah bersaksi bahwa Al-Quran mengambil dari syair bapaknya. Sangat lucu, ada orang-orang akhir zaman ini mengatakan Al-Quran mengambil dari syairnya Umayyah bin Abi Salt, sedangkan Umayyah bin Abi Salt mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran, kemudian anaknya juga sampai masuk Islam, dan bahkan cucunya juga masuk Islam. Jadi sangat clear Al-Quran itu tidak pernah mengambil dari syairnya orang Arab.